19061102-124, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi dengan materi teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Untuk materi yang pertama adalah teori-teori motivasi. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya sesuatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Berikut ada teori motivasi menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai pada motif psikologis yang lebih kompleks. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Teori motivasi menurut Herzberg. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor Hijin atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor Hijin memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Kondisi faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada teori motivasi menurut Douglas McGregor. Mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Menurut teori X, 4 pengandaian yang dipegang manajer. Yang pertama, ada karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Kontras dengan pandangan negatif ini, mengenai kodrat manusia, ada 4 teori Y atau positif. Yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya, seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Ada juga teori motivasi menurut Fromm. Teori dari Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Yang ketiga valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Selanjutnya, ada Clayton Alderfer, IRG. Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi IRG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini,
Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Materi berikutnya ada teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seseorang, manajer, akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam hal pencapaian tujuan organisasinya. Teori-teori kepemimpinan atau leadership theory. Terdapat beberapa teori kepemimpinan atau leadership yang menjadi dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa teori kepemimpinan yang dimaksud. Yang pertama, teori orang hebat atau Great Man Theory. Great Man Theory atau teori orang hebat berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Great Man Theory ini berkembang sejak abad ke-19, meskipun tidak dapat didefinisikan dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, namun semua orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara mereka yang memiliki ciri khas sebagai pemimpin hebat. Teori sifat kepribadian atau trait theory ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya, kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilainya lainnya dapat membuat seorang menjadi pemimpin yang baik. Menurut penelitian dari Michael dan Lombardo, terdapat 4 sifat kepribadian utama yang menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan seseorang pemimpin. Yang pertama, stabilitas dan ketenangan emosional, tenang, percaya diri, dan dapat diprediksi, terutama pada saat mengalami tekanan. Yang kedua, mengakui kesalahan, tidak menutupi kesalahan yang telah dibuat, tetapi mengakui kesalahan tersebut. Yang ketiga, keterampilan interpersonal yang baik, mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain tanpa menggunakan taktik yang negatif dan paksaan. Yang keempat, pengetahuan yang luas atau intelektual, mampu memahami berbagai bidang daripada hanya memahami bidang-bidang tertentu ataupun pengetahuan tertentu saja. Berikut teori kontingensi. Teori kontingensi beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan teori kontingensi ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah. Teori kontingensi ini juga sering disebut dengan teori situasional. Materi berikutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Berikut ada proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Joseph A. De Vito mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses untuk bertukar informasi di mana setiap komponennya saling berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, dalam proses ini para komunikator yang terdiri dari dua orang saling beraksi dan bereaksi sehingga membentuk sebuah lingkaran yang disebut sebagai
conversation. Proses komunikasi primer. Dalam tahapan proses komunikasi primer, penyampaian informasi akan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai media. Simbol yang dimaksud di sini bukan melulu dalam bentuk kode, namun diwujudkan ke bentuk bahasa, isyarat, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi sekunder. Sedangkan pada tahap sekunder, proses penyampaian informasi maupun gagasan akan dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat sebagai media kedua setelah penggunaan simbol atau primer. Yang kedua ada Cangara. Cangara menjelaskan bahwa proses komunikasi terdiri dari 7 unsur yang saling berketergantungan. Unsur-unsur komunikasi tersebut diantaranya adalah sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, timbal balik, dan lingkungan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses komunikasi akan mengalami hambatan atau tidak efektif. Yang ketiga ada effendi. Setiap komunikator menggunakan sarana atau media kedua untuk mengoptimalkan proses komunikasi, terutama jika pendengarnya berada di tempat berbeda atau jumlah pendengar terlalu banyak sehingga tidak dapat dijangkau. Media yang digunakan juga beragam seperti telepon, surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan supaya proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Keempat, ada Kennedy dan Somanagara. Proses komunikasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini terjadi dengan cara mengirimkan simbol kepada orang lain. Simbol yang dimaksudkan seperti bahasa, grafik, angka, dan lain sebagainya. Di sini Kennedy dan Somanagara seperti ingin menekankan bahwa proses komunikasi hanya akan berjalan ketika seseorang mengirimkan simbol seperti kata-kata sebagai media. Jika simbol tersebut diterima oleh orang lain yang berada dalam lingkaran komunikan, maka proses komunikasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Berikutnya, menurut Atep Aditya Barata, proses komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Proses ini dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Dapat disimpulkan bahwa Atep Aditya Barata menekankan metode penyampaian pesan yang efektif sangat diperlukan sehingga tujuan dari komunikasi itu sendiri dapat tercapai. Yang keenam, menurut Everett M. Rogers, proses transfer berita, gagasan dari sumber atau komunikator kepada penerima. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah sikap atau tingkah laku penerima tersebut. Dalam proses komunikasi yang disebut sebagai transfer berita ini, secara tidak langsung dijelaskan bahwa tujuan utama mengoptimalkan proses komunikasi adalah untuk mencapai tujuan, yakni mengubah sikap seseorang. Unsur-unsur dalam proses komunikasi. Setelah memahami mengenai definisi komunikasi berdasarkan para ahli, Anda juga harus mengetahui beberapa unsur proses komunikasi yang tidak dapat diabaikan oleh komunikator. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan dari beberapa materi yang saya buat yang berbentuk video singkat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam mempresentasikan dan terima kasih.